Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Ardayani dari kelas 2D. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian rancangan organisasi. Secara spesifik, perancangan organisasi adalah sebuah usaha formal, proses yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi dan teknologi dalam sebuah organisasi. Perancangan organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Yang kedua yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Selanjutnya, manfaat analisis pekerjaan. 1. Menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. 2. Kajian tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan pribadi. 3. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. 4. Menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama. 5. Mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian mereka. 6. Mengembangkan standar kinerja kerja. 7. Analisis elemen untuk membentuk posisi organisasi, mendesain ulang pekerjaan untuk memperbaiki metode staf, mengurangi kesalahan, menghilangkan masalah yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja. Adapun tahapan analisis pekerjaan. Dalam analisa pekerjaan, 2 langkah utama yang harus dilakukan yaitu 1. Menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku atau kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. 2. Menentukan pengetahuan, ability, skill, dan beberapa karakteristik lainnya. Sikap ketangkasan atau karakteristik fisik dan mental yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menentukan, serta menarik sekelompok kandidat pelamar untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Serangkaian kegiatan dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai pendapat calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. 6. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses pemilihan sekelompok pelamar yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di suatu perusahaan. Proses seleksi ini dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan dan dimulai pada saat melamar dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses ini berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut umumnya meliputi evaluasi, persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Beberapa instrumen dalam seleksi. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik, tes kepribadian, tes psikologi, wawancara, evaluasi medis atau kesehatan, peninjauan pekerjaan yang realistis. Dan terakhir, pengertian penempatan. Penempatan adalah tindak lanjutan dari seleksi serta proses penugasan atau pengisian suatu jabatan kepada pegawai. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Penempatan posisi yang tepat bukan hanya keinginan tenaga kerja itu sendiri, melainkan menjadi keinginan perusahaan agar individu dapat mengetahui tanggung jawab dan tugas yang diberikan serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah yang sempat saya jelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.